Lah. Bapak. JPL kenapa? Rekaman video amatir peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Bangunkarta dengan sebuah minibus dan 2 sepeda motor terjadi di perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Kereta api Bangunkarta yang melaju dari arah timur ke barat atau dari arah Jombang, Jawa Timur menuju stasiun Senen, Jakarta, menabrak minibus dan 2 sepeda motor yang sedang melintas di perlintasan kereta api Prambanan, Sleman. Akibatnya benturan keras terjadi dan membuat kendaraan roda 2 dan 4 tersebut terseret dan terlempar beberapa meter. Sedangkan kereta api Bangunkarta masih bisa melanjutkan perjalanan meski sempat berhenti beberapa saat. Dalam insiden ini 3 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi minibus beserta penumpangnya sejumlah 4 orang menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pihak polisian saat ini masih menyelidiki penyebab kejadian kecelakaan maut. Kendaraan dari utara ke selatan. Pertama adalah truk, terus kemudian mobil merah. Nah, untuk kronologisnya ini kita masih melakukan penyelidikan, jadi belum bisa kita informasikan sebenarnya bagaimana posisi palang pintu itu, terutama ketika kereta itu lewat. Nah, untuk korban itu ada 7 orang. Sementara itu, pasca kejadian, perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman masih beroperasi seperti biasanya dengan tambahan penjagaan petugas PT KAI. Aksi komplotan penagih utang alias debt collector semakin meresahkan. Sekelompok orang melakukan perampasan paksa kendaraan di area parkir 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pengemudi mobil diintervensi untuk menyerahkan kendaraan yang dibawanya, bahkan mirisnya pengemudi mobil diturunkan di sisi tol Bandara Serpong, pintu keluar Buaran Baru, Kota Tangerang. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan adanya perampasan kendaraan langsung olah tempat kejadian perkara dan berhasil menangkap salah satu pelaku di daerah Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Dan selanjutnya 2 pelaku berhasil ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat sedang memantau kendaraan roda 4. 3 pelaku yang berhasil ditangkap digelandang ke Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta guna dilakukan pemeriksaan secara intensif. Barang bukti pakaian serta berkas penarikan kendaraan disita sebagai alat bukti. Aktivitas para tersangka sebagai debt collector lepas yang sehari-harinya mencari kendaraan kredit bermasalah. Namun karena unsur pidana maka dilakukan penangkapan dan masih memburu pelaku lainnya. Di mana kejadian tersebut berawal dari pelapor tersebut didatangi oleh debt collector di area Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pelapor tersebut dipaksa untuk ikut ke kantor di daerah Jakarta Selatan. Namun di tengah perjalanan pelapor ini diturunkan di exit gate tol Tanah Tinggi dan kemudian mobilnya ditarik secara non-prosedural oleh para debt collector. Kini para tersangka dijebloskan penjara dan dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 11 tahun penjara. Aksi ratusan warga mengarak pria bertelanjang dada berinisial JAS melewati alun-alun Tegal hingga diserahkan ke Mapolres setempat terekam video amatir. Sejumlah warga pun kesal hingga mengumpat pelaku dengan kata-kata kasar. Pria tersebut diduga melakukan penipuan dengan janji bisa memasukkan korban bekerja di PT Freeport Indonesia. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan. Surat itu berisi pelaku akan mengembalikan seluruh biaya mencapai jutaan rupiah yang dikeluarkan pada korbannya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 40 orang korban penipuan. Ada yang 750 itu via cash, jadi dijanjikan untuk bekerja di Freeport di Papua. Ya, untuk membuat lamaran, untuk tes mata dan lain-lain. Jadi perannya inisial J ini masih kita dalami apakah ada keterlibatan dari orang lain. Kini petugas terus melakukan pengembangan kasus lantaran diduga masih banyak korban lainnya yang terbuai akan tipuan pelaku. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Oke.
buka dulu. Buka sana. Rekonstruksi kasus pembunuhan Hussein, warga desa Pambusuang yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala digelar di Kecamatan Kampalagia. Keluarga korban histeris saat menyaksikan adegan demi adegan diperagakan para tersangka. Untuk mengantisipasi kericuhan, puluhan personel bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi. 38 adegan di 6 lokasi diperagakan oleh 4 tersangka yang salah satunya masih berstatus pelajar. Peran para pelaku berbeda-beda, mulai dari merencanakan, membuntuti, hingga mengeksekusi korban dengan senjata api jenis revolver. Dari reka ulang terlihat korban dibuntuti sejak pagi hingga malam hari, hingga akhirnya di jalan sepi pelaku menembak tepat di kepala korban saat kaca mobil terbuka. Korban tewas seketika, mobil yang dikendarainya oleng dan menabrak pohon di tepi jalan, hingga awalnya kasus ini dikira hanya kecelakaan biasa. Namun kecurigaan muncul setelah polisi menemukan luka tembak di kepala korban. Terdiri dari 38 adegan. Jadi adapun maksud dan tujuan dari rekonstruksi ini memberikan gambaran secara faktual di lapangan. Motif pembunuhan terungkap karena dendam pribadi. Korban melaporkan keterlibatan pelaku dalam kasus narkoba. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pelaku F 20 tahun diringkus polisi di area perkebunan di Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Ciamis, Jawa Barat. Pelaku terpaksa diikat tangannya lantaran terus melawan saat hendak diamankan. Pelaku ditangkap usai menyerang 4 orang warga yang tengah berkebun. Keempat korban yang masih memiliki hubungan keluarga ini dianiaya dengan senjata tajam. Naas, satu korban Yayah merupakan kakak kandung pelaku, tewas di lokasi. Sementara 3 korban lainnya, Ariel, keponakan pelaku, Idan, dan Nenek Salni mengalami luka-luka akibat sabetan celurit. Aksi penyerangan terjadi diduga pelaku alami stres dan mengamuk. Pak, dia menggunakan apa, Pak? Golok. Golok ya? Semuanya ada 4 sama anak kecil, cuman yang sudah meninggal baru 1. Kami masih kita dalemin, pada saat ini masih dalam pemeriksaan dari para saksi-saksi yang pada saat di TKP maupun yang melihat tentang kejadian tersebut. Sementara masih kita identifikasi itu ada 3 orang, yang 1 meninggal. Pelaku dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Motif penyerangan pelaku tengah didalami pihak kepolisian dengan olah TKP dan pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Warga yang melintas di perbatasan antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan dikejutkan dengan ditemukannya potongan tubuh manusia. Lokasinya di Desa Lawak, Kecamatan Nyimbang, Kabupaten Lamongan. Polisi membawa potongan tubuh korban dibawa ke RSUD Jombang. Korban telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak hari Senin. Polisi telah menangkap pria yang membuang tubuh korban, ternyata keponakannya. Korban sering kedatangan tamu yang meminta tolong untuk mengatasi berbagai persoalan seperti sakit ataupun masalah ekonomi. Dilaporkan hilang pagi, biasanya adiknya itu pasti datang karena adiknya kan yang mengelola sawahnya itu. Ternyata didapati di situ sudah tidak ada dan spring bed tempat tidurnya itu spraynya itu sudah tidak ada. Ditemukan ada bercak darah di situ. Polisi belum memberikan keterangan mengenai motif pembunuhan maupun kronologisnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.